Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabi. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah semuanya masih diberikan kesehatan dan mudah-mudahan anak-anak sekalian senantiasa bersemangat dalam menuntut ilmu pengetahuan ya. Karena tanpa ilmu pengetahuan maka diri kita terasa buta. Kita tidak mengetahui apa-apa ketika hidup di dunia ini. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Bapak akan cek kehadiran terlebih dahulu. Ketua kelasnya, siapa ketua kelas? Ya. Yang tidak hadir hari ini siapa? Hadir semua, Pak. Hadir semua? Baik, alhamdulillah. Artinya kita masih diberikan kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ketua kelas boleh dibimbing untuk berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, baik anak sekalian, sebelum Bapak masuk ke materi pelajaran hari ini, ada yang mau menyampaikan materi kemarin kita belajar mengenai apa? Ayo coba, Apip masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Tentang Lailatul Qadar. Tentang Lailatul Qadar. Ya, bagus sekali ya. Apip masih ingat materi kemarin yang dibahas. Nah, anak sekalian, kalau kemarin kita sudah membahas mengenai Lailatul Qadar, maka hari ini kita akan membahas mengenai materi meraih ketenangan jiwa dengan qada dan qadar. Ya. Jadi hari ini kita akan fokus terhadap materi yang baru ini. Sebelum kita masuk ke materi pelajaran, Bapak mengajak anak-anak untuk dapat mengisi asesmen awal. Asesmen awal ini dapat dibuka melalui Google Form dan QR code-nya ada di depan. Nah, silakan nanti anak-anak bisa scan QR code yang ada di depan ini kemudian mengisi asesmen awalnya. Sudah pernah mendengar mengenai qada dan qadar? Qada dan qadar itu merupakan bagian dari rukun iman. Rukun iman berapa? Ke-6. Wah, bagus sekali. Sudah mulai paham gitu ya. Artinya sudah tidak terlalu asing sebetulnya bagi kalian. Nah, untuk lebih paham, Bapak akan putarkan sebuah video ya. Nanti tolong disimak bersama-sama uraian atau isi dari video ini. Jika nanti ada hal yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan ya. Silakan disimak.
Ya, baik anak-anak sekalian, tadi sudah menyimak bersama ya mengenai video singkat tentang qadha dan qadar. Sampai sini kira-kira dari isi video yang tadi itu ada yang mau bertanya? Ya, Wisnu, silakan. Oh, bagaimana nasib kita ketika menerima nasib yang kurang baik? Tadi ada di video itu ya Wisnu ya. Jadi nasib ketika kita menerima nasib yang kurang baik karena kita sudah mengetahui bahwa segala sesuatu itu sudah ditentukan oleh Allah, maka setidaknya kita harus berbaik sangka, berhusnuzon kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh putus asa, karena sesungguhnya Allah itu akan sayang kepada hambanya. Tidak mungkin seseorang itu akan diberikan nasib yang buruk terus. Pasti suatu saat akan ada kebaikan bagi dirinya. Sama seperti kalian, ada waktunya senang, ada waktunya susah, ada waktunya terkena musibah, ada waktunya kalian bahagia juga. Nah, itulah yang dinamakan dengan keseimbangan hidup. Gitu ya Ibu ya. Nah, baik, ada lagi yang mau bertanya? Eri, ya silakan. Eri. Bagaimana caranya agar kita senantiasa bersyukur gitu ya? Kita harus maka setidaknya kita harus berbaik sangka, berhusnuzon kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh putus asa. Hal seperti itu yang kemudian dapat menjadikan kita syukur atau melatih diri kita agar senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Nah, baik anak sekalian, agar anak-anak sekalian memiliki pemahaman yang lebih baik lagi, nanti anak-anak sekalian bisa belajar secara mandiri. Ya, yang mau membaca di buku paket boleh baca di buku paketnya. Dibuka bab mengenai qadha dan qadar, kemudian dibaca. Yang sukanya nonton YouTube boleh dibuka HP-nya, ya. Kemudian nanti melihat video YouTube mengenai qadha dan qadar. Yang sukanya berdialog, diskusi sama temannya boleh berdiskusi, berdialog dengan teman-temannya. Ya, paham ya? Ya, baik, silakan anak-anak sekalian dapat belajar secara mandiri. Ya, baik anak-anak sekalian, tadi semuanya sudah belajar secara mandiri. Kalau lihat ada yang melihat video YouTube, menonton video YouTube. Ada juga tadi yang membaca buku paketnya, ada juga yang berdiskusi dengan teman-temannya. Alhamdulillah semuanya sudah memiliki pengetahuan yang baik sekali mengenai materi qadha dan qadar ini. Nah, sekarang Bapak mengajak anak-anak sekalian untuk latihan mengerjakan soal. Semuanya bisa dibuka HP-nya, smartphone-nya bisa dikeluarkan semua. Ya, boleh dikeluarkan smartphone-nya. Ada link soal yang sudah Bapak bagikan ya. Soalnya di Google Form. Google Form-nya sudah Bapak share di grup kelasnya. Nanti dibuka saja, kemudian anak-anak bisa mengerjakan soal di dalam Google Form tersebut. Ya, silakan boleh dibuka ya. Ya. Semuanya sudah selesai ya? Alhamdulillah semuanya sudah selesai mengerjakan. Nanti Bapak akan cek bagaimana hasilnya. Apakah sudah mencapai kriteria ketuntasan atau masih perlu ada kebaikan. Baik, tadi kita sudah belajar secara bersama-sama. Tadi ada video yang anak-anak sekalian bisa simak. Kemudian tadi anak-anak sudah belajar secara mandiri. Artinya sudah banyak sekali informasi mengenai materi hari ini yang anak-anak dapatkan. Untuk bagian akhir, ayo Bapak ingin ada satu orang yang menyampaikan kesimpulan.
Tetapi supaya adil, Bapak akan ajak siapa yang akan menyampaikan kesimpulan hari ini ya. Ini Bapak akan ajak. Nanti yang namanya akan muncul dari aplikasi ini, itulah yang akan menyampaikan kesimpulan. Semuanya siap? Semuanya siap ya? Afif siap ya? Wisnu siap? Nah, yang di sini siap semua? Harus siap semua ya. Baik. Heri Mukti yang keluar untuk menyampaikan kesimpulan. Ya, Heri Mukti. Baik, Heri Mukti siap ya? Ini mengenai materi yang kita pelajari adalah bersyukur menghadapi qadha dan qadar. Yang kedua apa ya? Optimis. Ya, bagus. Yang ketiga, tidak boleh apa tadi? Putus. Tidak boleh putus asa. Senantiasa berhusnuzon kepada Allah. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Jadi anak-anak tadi sudah diwakili oleh Heri Mukti ya, bagaimana menyampaikan kesimpulan pelajaran hari ini. Bapak yakin semuanya sudah sangat paham sekali dengan materi yang diberikan. Tinggal nanti didalami saja di rumah secara mandiri ya. Baik anak-anak sekalian, nanti bagi yang nilainya di bawah 75, Bapak akan beri program remedial. Program remedialnya apa? Nanti akan Bapak share video di grup kelas. Nah, nanti anak-anak catat nilai-nilai penting di dalam video tersebut. Bagi yang nilainya sudah di atas 75 akan mendapatkan program pengayaan. Sama, mendapatkan video juga, tapi videonya berbeda dengan yang ini. Kemudian mencatat nilai-nilai penting yang ada di dalam video tersebut. Paham ya? Ya, baik. Bapak berharap mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, menambah ilmu pengetahuan kita sehingga kita menjadi anak-anak atau manusia yang bertakwa kepada Allah SWT. Baik anak sekalian, marilah kita akhiri pelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma